ketika ditimbang dalam mizan kebaikan, ketika masing-masing nanti kita dikumpulkan, dihisab oleh Allah, mana yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah? Apakah ibadah zahir ataukah ibadah batin? Dan para ulama menyampaikan sesungguhnya ibadah batin itu merupakan perkara yang paling berat ketika ditimbang dalam mizan kebaikan kita, jauh melebihi beratnya ibadah zahir yang dilakukan oleh anggota badan kita. Dan itulah yang menjadikan kita hari ini paham, ternyata ibadah itu bukan hanya mencakup satu wilayah dan satu area ibadah zahir, tapi ada area berikutnya yang disebut dengan ibadah batin. Makanya kita khawatir kalau kita hanya melulu memperhatikan ibadah zahir, dan itu tidak salah, tetapi karena kelalaian kita akhirnya ibadah hati kita menjadi tidak kita perhatikan. Kalau semacam itu rusak apa yang telah kita lakukan. Ustadz, tunjukkan mana dalilnya bahwasanya ibadah hati sangat berperan pula untuk membentuk bagaimana ibadah zahir kita. Dan tunjukkan dalilnya bahwasanya ibadah hati lebih berat di dalam mizan kebaikan daripada ibadah zahir. Oke, saya akan tunjukkan dalilnya. Dalilnya itu adalah ketika kita mendapati Rasulullah menerangkan kepada kita, orang-orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah dan dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka pertama kali. Mungkin kita akan membayangkan peminum khamr, salah. Pezina, salah. Mungkin kita akan membayangkan pembunuh, salah. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat Muslim yang disampaikan dari Abu Hurairah, Rasulullah itu bersabda, inna awalan nasi yugda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah, dipanggil di padang mahsyar ketika yang lain harap-harap cemas untuk dipanggil oleh Allah. Ada 3 orang yang dipanggil oleh Allah dan diputuskan nasibnya untuk masuk neraka terlebih dahulu. Siapa? Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillah. Yang pertama adalah laki-laki yang dia berperang selama hidupnya, seumur hidupnya dia berperang, sampai meninggalnya pun di tempat peperangan. Dan kita paham ya, jihad itu puncak amalan Islam. Artinya tidak ada yang nandingi puncak dari amalan ini. Setelah jihad itu tidak ada lagi. Mentok puncaknya itu jihad. Harusnya amalan jihad itu amalan yang dikatakan para salafus salih, amalan inilah amalan yang akan mendekatkan posisi kita dengan Nabi dan para Rasul kalau di surga. Maka orang tersebut dipanggil oleh Allah pertama kali. Lalu Allah menghisapnya, Allah bertanya kepadanya, ma'amil tafi, ngapain dulu kamu ketika di dunia? Orang itu berkata, qataltu, saya ini berperang. Untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Allah kemudian mendebatnya, Allah mengatakan, kadzabta, bohong, dusta. Sesungguhnya kamu berperang itu supaya kamu disebut pemberani dalam setiap peperangan yang kamu ikuti. Faqad qila, dan orang itu sudah menyebutmu sebagai pemberani. Diseret wajahnya ke daratan mahsyar, dilemparkan ia ke dalam neraka pertama kali, mencicipi api neraka. Waliyadzubillah. Itu adalah mereka yang menjadi mujahid, yang melakukan puncak amalan Islam, tetapi ternyata terkeleset di dalam masalah niatnya yang merupakan ranah ibadah hati. Keplesetnya dia dalam masalah niat menyebabkan dia dimasukkan ke neraka pertama kali. Di situ menunjukkan kepada kita ibadah zahir itu sampai mentok ke amalan jihad, tapi tidak disertai dengan amalan hati yang benar, yaitu niat, rusak ibadah zahir walaupun menjulang tinggi. Yang kedua, orang yang ngajar. Yang ketiga, orang yang sedekah. Dan mereka ternyata justru menjadi orang yang pertama kali masuk neraka ketika kepleset dalam masalah niatnya. Niat, ibadah hati. Jihad, ibadah zahir. Dakwah, ibadah zahir. Nyari ilmu, ibadah zahir. Sedekah, ibadah zahir. Maka ibadah zahir ini walaupun tampaknya mempesona, walaupun tampaknya memukau, tapi ketika amalan hatinya itu rusak dan kepleset, maka ibadah yang sudah memukau dalam ibadah zahir menjadi rusak parah disebabkan ibadah hatinya rusak. Dan itulah untuk menunjukkan kepada kita, jangan main-main sama ibadah hati, karena ibadah hati itu menentukan proses ibadah zahir kita juga. Makanya Imam Abu Hanifah kan pernah nangis gara-gara ngobrol dengan seorang anak kecil. Kepleset Imam Abu Hanifah, anak kecil itu berkata, alah ndak apa-apa Imam, kamu hanya kepleset di dunia.
Kepleset kita di dunia hanya keselio, tetapi keplesetnya hati kita nanti di akhirat, itulah yang menyebabkan kita akan dimasukkan ke neraka, dan itulah yang menjadikan Imam Abu Hanifah menangis. Jadi itu dalil pertama untuk menunjukkan kepada kita, jangan main-main. Jadi kalau kita kemudian beribadah, jangan hanya engkau perhatikan sholatmu, jangan hanya engkau perhatikan bagaimana umrahmu, tapi perhatikan apa yang bertengger pada hati kita, karena sesungguhnya ibadah ini itu memiliki peranan yang paling besar di sisi Allah. Makanya sampai kita menjumpai Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah, itu bukan karena sholatnya. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah bukan karena puasanya. Dan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan haji dan umrahnya. Tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi. Iya. Sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam satu kitab, yaitu buku sirah, diterangkan kalau seluruh manusia itu ditaruh di dalam satu timbangan, lalu seluruh manusia itu ditaruh di timbangan satu sisinya, seluruh manusia di sini nih, dari ujung timur ke ujung barat, dari utara ke selatan, semua manusia dikumpulkan pada satu timbangan. Abu Bakar seorang diri ditaruh di dalam satu sisi timbangan, maka timbangan iman dan amal solehnya Abu Bakar itu lebih berat daripada seluruh manusia yang dikumpulkan. Itu Abu Bakar, Pak. Jadi kalau kita nanti dikumpulkan dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ke selatan, kemudian Abu Bakar seorang diri ditimbang pada sisi timbangan yang satunya, imannya Abu Bakar lebih berat daripada kita semuanya. Apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad? Sholatnya? Enggak, Pak. Sholatnya Abu Bakar mah lebih banyak sholat kita. Rakaatnya kita itu dimulai dan dihitung oleh Allah dari semenjak kita balik kok. Kalau umur kita 63 sampai 70, maka jumlah rakaat kita jauh lebih banyak daripada jumlah rakaat yang pernah ditunaikan oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu baru masuk Islam umur 38 tahun, meninggalnya sama kayak Rasulullah 63 tahun. Yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia utama setelah Nabi bukan karena puasanya. Puasanya Abu Bakar, baca sirah, puasanya Abu Bakar hanya 11 kali, Pak, seumur hidupnya. Karena kemudian disyariatkan puasa pada tahun 2 Hijriah, maka Abu Bakar itu hanya 11 kali melaksanakan puasa. Bandingkan dengan kita, saya umurnya 39. Kalau menurut KTP, kalau menurut Samsung 27 biasanya. Kalau Oppo 31 biasanya. Saya ini kalau misalkan 39 lalu kemudian balik saya itu adalah 12 tahun, berarti saya telah diberikan kesempatan Ramadan 27 kali. Itu 2 kali lipat lebihnya daripada puasa yang pernah ditunaikan Abu Bakar. Tapi apakah kita bisa mengatakan keimanan kita lebih tinggi daripada keimanan Abu Bakar? Enggak, Pak. Sepakat kita ini, walaupun kita kemudian berkata amal kita banyak, amalmu tidak akan pernah mampu nandingi keutamaan amal Abu Bakar. Lalu apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wala siyamihi wala shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Rasulullah, Allah itu menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya. Tapi Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu karena yang bertengger di hatinya. Ketika dia berkata dan berbuat tidak ada yang dia tuju kecuali Allah. Itu amalan hati, Pak. Jadi amalan hati itu luar biasa. Kadang-kadang kita melihat Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, nanti kamu akan melihat penduduk surga. Kamu menyangkanya dia penduduk surga, padahal penduduk neraka. Kok bisa? Karena amalan berarti ya rusak. Kan ada hadis itu kan. Kamu akan melihat seseorang yang kamu sangka dia penduduk surga, padahal dia penduduk neraka. Dan kamu akan melihat orang yang kamu sangka dia penduduk neraka, padahal dia penduduk surga. Kenapa? Itu dibedakan dengan amalan hati. Bukan berarti semuanya amalan hati terus kita tidak mau melakukan amalan zahir loh ya. Tidak sholat, enggak, yang penting hatinya. Enggak. Ini saya khawatir orang Pulau Gadung itu mengambil kesimpulan sepihak kadang-kadang. Sebagaimana saya diputuskan sepihak sama Instagram. Nah, sedikit cerita sedikit. Maka bukan begitu, tapi amalan hati itu
berpengaruh besar pada kehidupan kita ketika beribadah kepada Allah. Makanya yang paling besar kedudukannya untuk ditimbang oleh Allah itu adalah amalan hatinya. Maaf ya Pak, kalau kita nanti ngecek di YouTube, kadang-kadang kita ngelihat di YouTube ada orang yang penampilannya tidak sekhusyuk ustadz-ustadz kita. Jenggotnya nggak sepanjang ustadz-ustadz kita, jubahnya nggak sekhusyuk, nggak sepanjang ustadz-ustadz kita. Tapi kenapa kok mereka meninggal dalam kondisi sujud kayak yang di Tebet? Ada yang meninggal ketika khutbah, ada yang meninggal ketika sedang menghafalkan Quran dan membaca Quran. Walaupun penampilannya tidak sekhusyuk kita mungkin yang selama ini sudah mengkhusyukkan penampilan kita, dan itu termasuk syiar dan itu ibadah. Bukan berarti itu tidak penting-penting. Tapi yang menjadi renungan kita, kenapa ada orang penampilannya tidak sekhusyuk kita, penampilannya tidak sebagaimana syiar yang kita tunjukkan dalam setiap kita berpakaian, tetapi meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. Padahal meninggal husnul khatimah itu menjadi tanda bukti yang tidak bisa dibantah Pak. Sampai Rasulullah mengatakan, jangan kamu percaya seseorang, jangan kamu dustakan seseorang sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena kematian husnul khatimah itu cukup menjadi penjelas semua yang kita lihat dari dirinya ketika hidup. Kenapa kok mereka bisa husnul khatimah padahal penampilannya biasa? Itu loh Pak, amalan hatinya. Makanya sampai kita mendapati hadis riwayat Imam Ahmad, mungkin hadis ini sudah sering saya sampaikan berulang-ulang dalam setiap kesempatan majelis. Sampai kita mendapati sebuah hadis Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah, ya telak fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi ini ada laki-laki penduduk surga. Yang datang laki-laki Ansor, nenteng sandal dengan tangan kanannya, tangan kirinya, kemudian jenggotnya basah. Berulang-ulang Nabi mengatakan yang semacam itu sampai 3 kali. Sampai kemudian ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As, putra dari Amr bin As, penasaran kenapa laki-laki Ansor ini ditunjuk oleh Nabi sebagai penduduk surga. Diulang-ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Lalu kemudian diikuti, kemudian dia nginap di rumahnya. Ternyata kita dapatkan malamnya dia tidak tahajud, siangnya juga biasa. Loh, sampai kemudian sampai Abdullah bin Amr bin As ini bertanya, loh, keistimewaan sahabat ini itu apa? Kok sampai Nabi mengabarkan dia penduduk surga, padahal malamnya tidak tahajud. Kemudian malam yang kedua, malam yang ketiga sama 3 hari berturut-turut tidak melaksanakan tahajud. Padahal dikatakan Nabi 3 kali berturut-turut sebagai penduduk surga. Insya Allah Pak, penduduk surga tidak tahajud. Ini masih ada kesempatan yang jarang tahajud. Makanya kemudian akhirnya kita mendapati bagaimana ketika Abdullah bin Amr bin As berkata, loh, kamu itu dikabarkan oleh Nabi sebagai penduduk surga, tapi aku ketika menjumpai malammu, menjumpai siangmu, kamu itu kayak sahabat yang lainnya. Tidak ada yang istimewa dari perbuatan yang kamu lakukan. Tapi kenapa Nabi itu telah menas dirimu sebagai penduduk surga? Orang itu berkata, karena hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman, tidak pernah benci sama orang yang beriman, tidak pernah ingin mendolimi orang yang beriman, dan setiap mereka mendolimi aku maafkan kesalahan mereka. Maka Abdullah bin Amr berkata, itulah amal yang menjadikan dirimu ditinggikan oleh Allah jauh daripada yang pernah dilihat oleh manusia, karena kebersihan hatinya ketika mencintai orang yang beriman. Itu amalan hati Pak, mencintai orang yang beriman itu bukan amalan zahir.